Khalid bin Walid, lahir di Mekah pada tahun 592 Masehi, dalam suku Quraisy, dan terkenal karena keberaniannya sejak masa muda. Ibunya, Lubabah binti Al-Harith, dan ayahnya, Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah tokoh terkemuka di Mekah. Sejak kecil, Khalid memperlihatkan bakat militer yang luar biasa, dan dia tumbuh menjadi pejuang yang tak kenal takut. Pada awalnya, Khalid tidak menyukai Islam, dan bahkan berperang melawan Nabi Muhammad dalam beberapa pertempuran awal, seperti pertempuran Uhud. Namun, setelah peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk konversi saudaranya Walid bin Al-Walid, Khalid akhirnya memeluk Islam pada tahun 630 Masehi, pada usia sekitar 33 tahun. Konversi Khalid menjadi seorang Muslim menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Dia segera memperlihatkan kesetiaannya kepada Islam dan Nabi Muhammad. Khalid kemudian menjadi salah satu komandan militer terkemuka dalam ekspansi Islam di Arab. Salah satu momen paling penting dalam kisah Khalid adalah ketika dia memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi. Dengan strategi militer yang cerdik, dia memasuki kota tanpa pertumpahan darah besar-besaran dan mengumumkan amnesti bagi penduduk Mekah. Setelah penaklukan Mekah, Khalid terus memimpin pasukan Muslim dalam berbagai pertempuran penting, termasuk pertempuran Yarmuk dan pertempuran Qadisiyah. Keberaniannya di medan perang dan keahliannya dalam strategi militer membuatnya dijuluki Saifullah, atau pedang Allah, oleh Nabi Muhammad. Pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi, adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Dan Khalid bin Walid memainkan peran kunci dalam kemenangan pasukan Muslim atas Kekaisaran Romawi Timur. Dengan strategi yang cerdik, dia berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang jauh lebih besar. Setelah kemenangan besar di Yarmuk, Khalid memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan wilayah Syria dan Palestina. Dia menunjukkan keberanian dan kecerdasannya dalam menaklukkan kota-kota penting seperti Damaskus dan Aleppo. Namun, konflik mulai muncul antara Khalid dan Khalifah Umar bin Khattab karena perbedaan pendapat strategis. Pada tahun 638 Masehi, Umar menggantikan Khalid sebagai panglima perang dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Meskipun demikian, Khalid tetap aktif di medan perang dan memimpin pasukan dalam pertempuran Ajnadain pada tahun 634 Masehi, di mana pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Khalid juga memimpin pasukan dalam kampanye militer di wilayah Mesir. Pada akhirnya, Khalid bin Walid meninggal pada tahun 642 Masehi di Homs, Syria, dalam usia sekitar 60 tahun. Meskipun kematiannya menandai akhir dari kehidupan seorang prajurit yang legendaris, warisannya sebagai salah satu panglima terhebat dalam sejarah Islam tetap hidup. Warisannya tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga dalam kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan kepada agama. Khalid bin Walid dianggap sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling berpengaruh dan dihormati. Selain itu, kisah kehidupan Khalid bin Walid telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia Muslim. Banyak buku, cerita, dan bahkan lagu-lagu yang menggambarkan keberanian dan ketangguhannya di medan perang. Namun, di sisi lain, ada kontroversi seputar beberapa tindakannya selama kehidupannya. Terutama pada masa sebelum dia memeluk Islam. Beberapa tindakannya dalam pertempuran melawan Muslim awal menimbulkan pertanyaan tentang kesetiaannya. Meskipun demikian, kebanyakan ulama dan sejarawan sepakat bahwa konversinya menjadi seorang Muslim membawa perubahan mendalam dalam hidupnya. Dan dia mengabdikan sisa hidupnya untuk menyebarkan agama yang baru dianutnya. Akhirnya, Khalid bin Walid tetap menjadi salah satu figur paling ikonik dalam sejarah Islam. Dan kisah kehidupannya terus menginspirasi dan memotivasi generasi setelahnya untuk mengejar keberanian, keteguhan, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Masa muda Khalid bin Walid diwarnai dengan petualangan dan keberanian yang luar biasa. Sebelum memeluk Islam, dia dikenal sebagai salah satu pejuang paling berani di antara suku Quraisy.
Salah satu momen terkenal dalam kehidupan awal Khalid adalah ketika dia menjadi bagian dari ekspedisi Quraisy melawan Nabi Muhammad dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Meskipun kalah dalam pertempuran itu, keberanian Khalid sangat dihormati. Setelah memeluk Islam, Khalid dengan cepat menjadi salah satu komandan militer utama Nabi Muhammad. Dia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang berani dan cerdas dalam berbagai pertempuran melawan musuh-musuh Islam. Salah satu aspek yang membuat Khalid begitu efektif dalam medan perang adalah kemampuannya untuk merancang strategi yang inovatif dan mengejutkan lawan-lawannya. Dia sering menggunakan taktik-taktik yang tidak konvensional untuk memperoleh keunggulan atas musuh-musuhnya. Keberanian Khalid dalam pertempuran dan ketekunannya dalam menyebarkan Islam membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik di masa hidupnya maupun setelah kematiannya.